Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Rekan-rekan semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam semoga dan berkah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kita masuk pada topik kita, semangat ulama dalam menuntut ilmu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita sudah mengetahui nilai dari ilmu itu, kemuliaannya dan kedudukannya di sisi Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat dan penduduk yang ada di langit serta penduduk yang ada di bumi sampai semut yang ada di dalamnya, di dalam lubangnya, sungguh mendoakan orang yang mengajarkan manusia akan kebaikan. Kenapa? Karena orang mengajarkan kebaikan, dia tidak akan merusak. Begitu juga ikan yang di laut mendoakan, meminta ampunkan untuk orang-orang penuntut ilmu agama. Kenapa? Karena orang yang menuntut ilmu agama, dia tidak akan merusak. Berbeda dengan ilmu dunia. Walaupun dari satu sisi itu adalah baik, tapi apabila yang memakainya tidak bertakwa kepada Allah, boleh jadi dia akan bisa merusak. Tidakkah kita melihat banyaknya gunung atau hutan yang tandus, rusaknya habitat di laut, bukan karena nelayan biasa, tapi adalah oleh menurut nelayan yang sudah berilmu tentang kelautan, atau orang yang menebas hutan yang sudah berilmu tentang manfaat dari hutan. Ketika tidak bertakwa atau jauh dari ketakutan kepada Allah, malahan ilmu kebaikan itu dijadikan sebagai perusak. Tapi ilmu agama tidak akan mendatangkan kecuali adalah kebaikan. Maka oleh karena itu perlu kita ketahui bahwa ilmu agama itu tidak akan bisa kita raih dengan lengan kita, bentuk keseriusan kita dalam menuntut ilmu, dan tidak tergesa-gesa, yakni
baru sebentar menuntut ilmu merasa sudah puas. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dia mengatakan, haqqun ala talabatil ilmi bulughu ghayati juhdihim fil istikthari min ilmihi. Merupakan wajib terhadap penuntut ilmu untuk memberikan segala daya dan upayanya di dalam memperbanyak ilmu. Jadi dikerahkan semangat, waktu, kemampuan untuk memperbanyak ilmu. Was-sabru ala kulli 'aridin duna talabihi. Wajiblah sabar atas setiap yang menghalanginya dari menuntut ilmu. Wa ikhlasun niyati lillahi ta'ala. Dan wajiblah mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menuntut ilmu fi idrakil ilmi nassan wa istinbatan. Di dalam meraih ilmu baik secara teks-teksnya atau meraih ilmu dengan pemahaman-pemahamannya. Warraghbatu ila Allah Ta'ala fil auni alaihi. Wajiblah untuk memohon, berharap kepada Allah agar Allah membantunya di dalam menuntut ilmu. Ini nasihat Imam Syafi'i yang luar biasa. Malah di dalam syair beliau juga mengatakan, isbir ala jafa'il muallimi fa inna rusubal ilmi fi nufranihi. Bersabarlah dengan sikap kasar dari seorang guru. Seorang murid harus bersabar untuk menghadapinya, karena kegagalan ilmu itu pada menjauhi guru. Orang yang tidak mau, dia lihat bahwa guru ini sedikit kasar, sudah dia tidak datang lagi pengajian, tidak lagi datang belajar, ya dia sendiri yang rugi. Jika dia bersabar dengan sikap yang tidak harmonis dari guru, dia akan dapatkan ilmu. Karena kegagalan dalam menuntut ilmu adalah dengan menjauhi sumbernya. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, wa man lam yadhuq dhullat ta'allumi sa'atan. Siapa yang tidak merasakan kehinaan menuntut ilmu sesaat, terhina dibandingkan dengan orang yang bebas di luar. Bagi orang menuntut ilmu banyak halangan-halangan atau banyak aturan-aturan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh, harus berjibaku, harus duduk di masjid, harus belajar, harus. Dibandingkan dengan kawan-kawan yang tidak menuntut ilmu, dia pergi kemana-mana, senang semuanya. Tapi ini enggak. Siapa yang tidak merasakan hinanya dalam menuntut ilmu sesaat, terhina. Dalam ungkapan yang lain, pahitnya dalam menuntut ilmu sesaat. Dibandingkan umur kita 6 tahun, itu adalah sesaat. Kalau dia tidak bersabar, tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi, maka dia akan merasakan, ya, dia akan merasakan, dia akan menelan kehinaan, kebodohan sepanjang hidupnya. Karena dia tidak mau menuntut ilmu, akhirnya dia mendapatkan kehinaan di dalam menuntut ilmu. Kehinaan di dalam
kehidupannya terus karena tidak ada ilmu. Karena kebodohannya dia dihina oleh orang, dia tidak diajak oleh orang. Wa man fatahu at-ta'limu waqta syababihi. Kata Imam Syafi'i, siapa yang terlewatkan baginya menuntut ilmu pada waktu mudanya, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi, maka takbirkan kepadanya 4 kali bertanda wafatnya dia. Kenapa? Wadhatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Diri seorang pemuda itu demi Allah adalah dengan ilmu dan takwa. Idh lam yakuna la'tibar li dhatihi. Kalau tidak dengan keduanya ada ilmu dan takwa, maka tidak dianggap keberadaannya. Sama aja dengan mati. Makanya dikatakan oleh Imam Syafi'i, wa man fatahu ta'limu waqt syababih. Waktu pemudanya dia tidak menuntut ilmu, maka takbirkan kepadanya ya sebagai tanda dia sudah wafat, ya, disolatkan karena wafatnya dia. Keberadaannya tidak diakui, ya, karena seorang pemuda diakui apabila dia dengan ilmu dan takwa. Maka kalau kita lihat dalam menuntut ilmu ini, jangan kita mengira bahwa kemuliaan itu seperti korma yang akan kita makan. Ya, yang kita akan rasakan, ya, akan tetapi kemuliaan itu baru kita dapatkan apabila kita sungguh-sungguh di dalam mencarinya, mendatanginya, mempelajarinya, ya, kemudian bersabar, tidak pernah terputus, ya, tidak pernah ada alasan-alasan yang terkadang kita mencari 1001 alasan untuk tidak hadir di dalam menuntut ilmu. Rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dalam sebuah kitab, ya, ini kitabnya sudah diterjemahkan, ya, diterjemahkan, yaitu kitab tentang membahas tentang kesabaran ulama dalam menuntut ilmu, ya. Yang kedua, bagaimana manajemen waktu ulama di dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, bagaimana berbujangnya ulama karena gara-gara menuntut ilmu. Nah, buku ini karena sudah diterjemahkan, silakan dibeli, ya. Ada 3 buku, judulnya ini, satu pengarangnya. Dan ini berhubungan dengan dalam menuntut ilmu dan akan memberikan semangat yang tinggi bagi kita jika kita membaca buku tersebut. Kita akan melihat bagaimana ulama, ya, bersemangatnya dalam menuntut ilmu, ya. Kemudian bagaimana ulama manajemen waktunya, betul-betul dia mempergunakan waktunya dengan sebaik-baiknya, tidak dia sia-siakan. Dengan kita membaca buku itu, mudah-mudahan kita akan bisa memanage waktu kita, ya. Kemudian bagaimana bersabarnya sebagian dari ulama, dia berbujang, tidak menikah gara-gara dia ingin mendalami ilmu agama. Perlu diketahui, ya, bahwa orang-orang yang memiliki kesabaran, ya, orang-orang yang
cerdas ya, orang-orang yang cerdas dan memiliki kesabaran. Dia mesti ingin meraih apa yang dia diinginkan, apa yang dia sukai, ya. Dia tidak akan pernah bertoleransi untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Itu bagi orang yang punya semangat yang tinggi. Maka ilmu itu adalah sesuatu yang diinginkan, yang bernilai tinggi, sesuatu yang dicintai, yang paling mulia. Dia adalah merupakan kemuliaan yang tinggi. Dia adalah yang dicari dalam jalan yang susah, banyak halangan dan rintangan. Tidak mungkin kita akan meraihnya kecuali kita harus mengorbankan hal-hal yang banyak. Kita harus berkorban terhadap harta, berkorban dengan waktu, malah berkorban dengan kenyamanan diri kita sendiri. Kita juga berkorban dengan orang-orang yang biasa menjadi kawan cerita kita. Kita harus berkorban ya dari teman-teman yang selalu bersama kita. Ya, berkorban dengan seluruh kesenangan yang ada. Ya, sehingga dikatakan oleh orang-orang terdahulu dalam menuntut ilmu ini, al-ilmu la yu'tika ba'dahu illa idza a'taitahu kullaka. Ilmu itu katanya tidak akan mampu, dia tidak akan memberikan sebagian dirinya untukmu, ya, kecuali jika engkau memberikan seluruh dirimu untuknya. Kalau kita korbankan apa yang ada bagi kita semua, ya, tenaga, pikiran, semua waktu kita dalam ilmu itu bisa memberikan kepada kita hanya separuh. Baru kita dapatkan separuh. Yang sudah kita berikan apa? Semua tubuh kita, semua waktu kita, semua potensi kita. Lalu bagaimana kalau seandainya kita hanya memberikan sisa-sisa waktu kita? Sebagaimana yang telah kita sebutkan di atas, bahwa Imam Yahya bin Abi Katsir dia mengatakan la yustata'ul ilmu birahatil jasad. Ilmu itu tidak akan mampu diraih dengan tubuh yang santai. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim ya dalam sahihnya. Sehingga Hafidh Al-Khatib Baghdadi rahimahullah ta'ala dia meriwayatkan dari Abi Ahmad Nasr bin Ahmad Al-Ayyad, apa katanya? La yanalu hadzal ilma illa man attala dukanahu. Tidak akan bisa mendapatkan ilmu ini kecuali orang yang menutup tokonya. Ya, kalau dia punya toko, kemudian juga dia menuntut ilmu. Kalau dia betul-betul ingin meraihnya, ya dengan cara tokonya harus tutup, supaya dia konsentrasi di dalam menuntut ilmu. Wahazaba bustanahu, ya, kebunnya rusak karena dia habis waktunya dalam menuntut ilmu. Kebunnya nggak pernah disiangi dan tidak pernah diperhatikan.
wa hajara ikhwanahu, dia tinggalkan kawan-kawannya, kawan permainan dulu, kawan sekolahnya dulu, kawan tempat dia bercerita, kawan tempat dia bermain, dia tinggalkan. Ya. Wa mata aqrabu ahlihi ilaihi falam yashhad janazatahu. Ya. Orang yang terdekat dari karib kerabatnya meninggal dunia, dia tidak sempat untuk menghadiri jenazahnya. Ya. Ini kalau kita lihat, ya, Qadhi Badruddin setelah dia menukilkan perkataan Al-Khatib Al-Baghdadi ini, dia mengatakan wa hadza kulluhu wa in kanat fihi mubalaghah, ini semua walaupun di dalamnya ini sangat berlebihan, fal maqsudu annahu la budda fihi min jam'il qalbi wa ijtima'il fikri. Maksud dari sini adalah dalam menuntut ilmu kita betul-betul harus punya, ya, harus mengkonsentrasikan hati kita dan menfokuskan pikiran kita. Tidak bisa bercabang-cabang. Ya, seorang dia belajar tapi juga dia pikirkan bagaimana dia bisa mendapatkan income dari tokonya. Ya, maka tidak akan bisa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan dua hati dalam satu tubuh. Waqila, ada yang mengatakan amara ba'd al-masyayikh taliban lahu binahwi ma rawahu al-khatib fa kana akhiru ma amara bihi an qala isbagh thawbak kalla yushghiluka fikru ghuslihi. Sebagian dari guru, sebagian dari masyayikh memerintahkan kepada muridnya seperti atau mirip dengan apa yang dikatakan oleh Khatib Baghdadi. Apa? Oh, Anda punya toko, tutup toko dulu, baru bisa belajar. Punya kebun, sudah, biarin aja kebunnya. Ya, biar dia betul-betul bisa menuntut ilmu dengan serius. Malahan sampai-sampai, ya, dia katakan apa? Kasih warna pakaianmu. Ya, dikasih warna hitam gitu. Ya, isbigh thawbak, warnai pakaianmu agar pikiranmu untuk mencuci pakaian tidak menyibukkanmu dalam menuntut ilmu. Ya, jadi nanti kalau dia mau, aduh nih basah apa, ini kotor, udah dipikirkan untuk mencuci pakaian. Dalam mencuci pakaian pun ada, ya, sudah berapa sekian waktu yang terpakai. Nah, ini adalah bagian dari, walaupun misalkan terlalu mubalaghah, ada terlalu berlebihan, tapi tadi telah disebutkan bahwa al-maksud dari sini adalah bagaimana ketika kita menuntut ilmu, kita harus, ya, betul-betul memfokuskan. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah mengkisahkan kepada kita nabinya di antara ulul azmi, yaitu Nabi Musa yang bersafar jauh, malah safar melalui ke laut, ya, untuk mendatangi rumah-rumah yang dia ingin belajar. Siapa rumah siapa? Nabi Khidir. Ya, di mana dia mendatangi Nabi Khidir? Ya, di dalam ini adalah dalam Sahih Al-Bukhari dijelaskan oleh Nabi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana ada seorang dari Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa. Apa pertanyaannya? Apakah ada orang yang lebih berilmu darimu? Katanya enggak. Lalu Allah Subhanahu wa taala uji. Allah perintahkan Nabi Musa untuk berjalan pada satu tempat untuk bertemu dengan seorang hamba dari hamba-hamba Allah yang saleh. Lalu ketika Nabi Musa ketemu,
Apa katanya? Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Surah Kahfi 66. Ya, apakah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku dari apa yang engkau diberikan petunjuk yang telah diajarkan kepadamu. Nah, kemudian juga ulama dahulunya sangat bersemangat dalam menuntut ilmu, mendatangi rumah-rumah guru mereka. Ya, terkadang di antara mereka ada yang tidur di pintu-pintu rumah gurunya. Ya, karena ingin menunggu ya gurunya keluar dari rumah tersebut, ya, dan dia bersabar untuk menghadapinya. Khatib Baghdadi juga dia menulis satu buku yaitu Ar-Rihlatu fi Talab al-Hadits al-Wahid, yaitu perjalanan hanya gara-gara mencari satu hadis saja. Ya, seorang sahabat dari Madinah dia pergi ke Damaskus hanya ingin mendengar satu hadis. Dari Madinah dia pergi ke Mesir. Imam Ahmad ya dengan temannya Yahya bin Ma'in dari Baghdad dia pergi ke Sana'a, ya, ke Yaman. Dan itu adalah membutuhkan waktu yang sangat panjang dan sangat lama, menghabiskan seluruh apa yang dia miliki. Ya, tidak ada donatur yang akan memberikan dia biaya, tapi dia sendiri berkorban untuk mencari ilmu tersebut. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Hakim dan Mustadrak dari Ikrimah, dia berkata, qala Ibnu Abbas berkata, lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana syabun. Ya, ini tentang kisah Ibnu Abbas, di mana Ibnu Abbas ini adalah ulama, ya, ulama umat ini, ya, sehingga digelari dengan habru al-ummah, ya, ulama dari umat ini. Beliau bercerita tentang dirinya. Beliau katakan, ketika Rasulullah SAW wafat, saya ini adalah seorang pemuda. Qultu li syabin minal ansar. Lalu aku berkata kepada seorang pemuda dari Ansar, halumma linas'ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa linata'allama minhum. Ayo kita berangkat untuk bertanya kepada sahabat-sahabat Nabi dan kita belajar dari mereka. Fa innahum al-yawma katsir. Pada saat ini mereka masih banyak. Ya, faqala ya ajaba laka ya Ibn Abbas, atara an-nas yahtajuna ilayka wa fi an-nas min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man fihim. Wahai, aneh sekali engkau wahai Ibn Abbas, katanya. Apakah engkau kira manusia ini semuanya akan membutuhkan kepadamu, sementara di tengah-tengah manusia itu masih banyak para sahabat? Ya. Qal fataraka dhalik wa aqbaltu ana ala al-mas'alati wa tatabbu' ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia meninggalkan itu. Ya, dia meninggalkan itu, yakni orang tadi tidak mau diajak. Lalu aku mulai ya serius untuk bertanya dan mencari para sahabat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti mereka, mendatangi mereka. Fa in kuntu la'ati ar-rajul fil hadithi yablughuni annahu sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ajidu qailan ay na'iman fi mantasaf an-nahari fa atasawwadu ridai ala babihi tusfi ar-riyah ala wajhi at-turaba hatta yakhruj
Sungguh aku mendatangi seorang. Ini lihat bagaimana semangatnya Ibnu Abbas dalam menuntut ilmu. Ya. Sungguh aku mendatangi seorang dalam sebuah hadis yang sampai kepadaku bahwasanya dia mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Jadi Ibnu Abbas mendengar si fulan mendengar hadis dari Rasulullah, tapi dia belum langsung mengambil dari dia. Jadi ingin mengambil langsung. Lalu aku mendapatkannya lagi tidur siang. Fa'ajidu qailan ay nama fi nahar, ya, tidur pada siang di tengah hari. Lalu aku menjadikan pakaian di atasnya, ya, pakaian bagian atas atau rida itu menjadi bantal, ya, sehingga tidur di pintunya. Ya, ini orang yang tidur di depan, dia tidur di depan pintunya di luar. Ya, tusfir riyahu ala wajhi turaba hatta yakhruj, sampai angin bertiup yang membawa debu sampai mengena wajahku sampai dia keluar. Ya, jadi dia kena tiupan angin yang bercampur dengan debu, dia bersabar. Ya, bersabar untuk menunggu sahabat Nabi SAW dari rumahnya. Fa idza kharaja qala, ketika dia keluar, orang tadi mengatakan, "Ya ibna ammi Rasulillah, wahai anak paman Rasulullah, ma jaa bik, apa yang menyebabkan engkau datang sini? Hala arsalta ilayya fa'atik, kenapa engkau tidak mengutus orang untuk menyampaikan kepadaku agar aku mendatangimu?" Ini lihat bagaimana sahabat Nabi memuliakan karib kerabat Rasulullah SAW, dan dia adalah masih muda belia, ya, muda belia dia. Kenapa engkau tidak mengutus orang kepada saya agar saya mendatangimu? Fa'aqul, aku mengatakan, kata Ibnu Abbas, la ana ahaqqu an atik, tidak, aku yang wajib mendatangimu. Ya, balaghani hadithun annaka tuhaddithu an Rasulullah SAW, sampai kepadaku bahwasanya engkau punya sebuah hadis, ya, bahwasanya engkau mendapatkannya langsung dari Rasulullah SAW. Fa ahbabtu an asma'ahu mink, aku pengen mendengar langsung darimu. Fa kana rajul ba'da dhalika yarani وقد ذهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع حولي الناس يسألوني فيقول هذا الفتى كان أعقل مني. Lalu begitu yang dilakukan terus, ya. Lalu apa kata Ibn Abbas? Maka orang dahulu yang diajaknya, ya, yang enggak mau, ini aneh engkau wahai anak Ibn Abbas, orang sahabat masih banyak, masa kita sibukkan diri kita dengan itu? Lalu apa kata Abbas? Fakana rajul ba'da dzalik yarani, orang itu melihatku, ya, wa qad dhahaba ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Rasulullah sudah meninggal dunia, ya, wajtama haulin nasu, orang-orang berkumpul di sekitarku, yang mereka yas'aluni, yang mereka bertanya kepadaku, fayaqulu hadzal fata kana aqal minni. Lalu orang itu mengatakan, ini adalah pemuda jauh lebih berakal dariku. Ya, ini Hakim, ya, menjelaskan, Hakim An-Nisaburi dalam kitabnya Al-Mustadrak menjelaskan bagaimana Ibnu Abbas dalam menuntut ilmu. Juga ketika ditanya tentang dengan apa dia bisa mendapatkan ilmu, adalah dengan banyak bertanya dan dengan akal atau pikiran atau otak yang jernih. Ya, jadi dalam menuntut ilmu itu kita tidak boleh malu bertanya. Ada sesuatu hal yang perlu kita tanyakan, kita tanyakan. Ya, jadi begitu
yang kita lihat bagaimana para sahabat yang dahulu dalam menuntut ilmu. Kemudian Muhammad bin Abdullah Ansari dengan sanad kepada Ibnu Abbas, dia mengatakan, wajarat amatu ilmi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadzal hayy min al-ansar in kuntu la aqilu bi babi ahadihim walau syi'tu an udhina li alaihi la adantu li walakin abtaghi tibu nafsihi. Ya, kebanyakan ya ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia dapatkan dari lingkungan tersebut, dari orang-orang Ansar, di mana dia mendatangi rumah-rumah orang Ansar. Ya, dia tidur, malahan tidur siang, ya, di pintu-pintu mereka dalam rangka untuk mendapatkan ilmu. Kalau seandainya aku pengen mengumumkan, pasti mereka akan mau, tapi dia datang ke rumah-rumah itu dalam rangka untuk mendapatkan ilmu. Maka ini yang kita sebutkan tadi, dan ini adalah kaidah juga oleh ulama, yaitu al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi. Jangan tunggu ilmu itu datang. Subhanallah, pada masa sekarang ini, zaman sekarang ini, rasanya tidak ada alasan lagi bagi kita yang mengatakan saya tidak tahu. Kenapa? Karena semuanya itu adalah mutawafirah. Sudah lengkap semua. Malahan ilmu berkeliaran di sekitar kita. Ya, di genggaman kita ini ada banyak ilmu. Ilmu pengajian di YouTube. Ya, banyak pengajian-pengajian yang ketika kita ketahui adalah para ustadz-ustadz yang bisa kita jadikan rujukan di dalam belajar. Maka tidak ada lagi alasan bagi kita mengatakan, waduh saya tidak dapat bisa menuntut ilmu. Mala yudraku kullu la yudraku kullu. Sesuatu yang tidak bisa kita raih semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Ya, ada orang pengen perfect, pengen dapat semuanya. Kalau saya tidak datang majlis ilmu, saya tidak datang. Saya nggak mau belajar dengan YouTube. Nah, ini salah nih orang. Ya, dia harus, jika terhalang untuk menghadiri majlis-majlis ilmu, maka minimal, paling minimal dia bisa mendengar kajian-kajian yang ada di YouTube yang sekarang, ya. Dan subhanallah, ini adalah bagian dari nikmat Allah. Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu. Buku-buku sekarang sangat banyak sekali. Ya. PDF banyak berkeliaran di internet. Ya. Bahasa Indonesia banyak, apalagi bahasa Arab. Buku-buku klasik sangat banyak, buku-buku modern juga banyak. Tulisan-tulisan yang baru banyak dalam bentuk PDF. Tinggal bagi kita, ya, jika seandainya kita memiliki kemampuan berbahasa Arab luar biasa, ilmu yang akan kita dapatkan. Ya, tidak butuh uang malahan. Tinggal turunkan di internet PDF buku-buku yang besar itu, ya, sekian-sekian jilid bisa kita dapatkan. Nah, tinggal ilmu alatnya yang harus kita dapatkan. Ya. Maka oleh karena itu, kawan-kawan semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita mulai menata diri kita. Ya, menata diri kita menuntut ilmu agama. Kita lihat ustaz-ustaz kita. Ada ustaz kita backgroundnya memang umum. Ada yang sudah tamat kuliah. Ya, subhanallah, walaupun dia umum, dia bisa berbahasa Arab, dia bisa belajar, dia bisa menuntut ilmu, ya. Kemudian dia menjadi seorang, ya, dai yang terkenal, ya, seorang yang berilmu yang terkenal. Dan ini kembali lagi adalah semangat bagaimana kita bisa menuntut ilmu agama. Ilmu agama inilah yang akan membawa kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, inilah rezeki kita ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita di dalam kandungan ibu kita 4 bulan,
sudah dituliskan apa rezeki kita. Tinggal kita kita menjemputnya saja. Lalu apakah kita ingin menjemputnya dalam keadaan kita jauh dari ilmu agama? Maka hendaklah kita berikan bagian dari porsi dari kehidupan kita untuk bisa menuntut ilmu agama. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan perdana ya. Kajian kita, mudah-mudahan kajian di masjid ini di kampus Unan di Fakultas Pertanian ya, bisa kembali kita marakkan setiap hari Selasa ya, dan mudah-mudahan ini bisa berlanjut. Ustaz-ustaz yang lain bisa mengisi juga, dan tinggal bagi kita di sini mengajak kawan-kawan kita untuk bisa mengambil faedah di dalam kajian kita di sini. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan untuk sementara waktu, dan tadi diumumkan untuk pertanyaan, memang itu adalah nomornya, tapi qadarullah HP-nya ketinggalan ya. Nanti pada saatnya insyaallah nanti akan kita bisa pergunakan kesempatan kita untuk bertanya jawab. Demikian dulu yang dapat kita sampaikan. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.